ketemu lagi nih, lagi di rumah aja, bekerja dari rumah dan juga kita berkreasi di rumah. Seperti janji aku kemarin, aku mau janji kasih resep jamu dasar kan. Nah, aku mau kasih tahu lagi sedikit sebenarnya jamu dasar ini semua orang sudah mempergunakan sih atau sudah mengkonsumsinya dan meraciknya di rumah. Tapi ini supaya lebih lagi yang teman-teman yang belum pada tahu boleh semakin tahu dong. Nah, inspirasi aku tuh dari sebenarnya Bapak Presiden kita, Bapak Jokowi yang selalu minum jamu-jamuan dan terbukti beliau sampai sekarang sehat walafiat, stamina kuat walaupun sedang COVID-19 melanda Indonesia, guys. Oke, kemudian satu lagi, aku juga melihat Instagramnya Pak Tung Desem Waringin. Halo Pak Tung Desem, kalau Bapak ngelihat, terima kasih ya inspirasinya ya. Nah, beliau membagikan bahwasannya oke guys, yang pertama itu jahe-jahean. Nah, jahe itu kalau kita mau beli di pasar itu ada dua. Biasanya ada jahe yang putih. Nih jahe putih ini biasanya bentuknya gede-gede gitu ya. Nah, dia biasa juga dipakai oleh koki-koki atau juru masak untuk masak di dapur. Kemudian ada juga satu lagi jahe merah. Nih jahe merah nih, nggak kelihatan ya merahnya ya karena masih banyak tanah-tanahnya gitu ya. Nah, ini jahe merah, dia agak kecil tapi dia khasiatnya banyak banget. Kalau nggak salah namanya Zingiber officinale Zafar ya. Ini si jahe merah dan dia khasiatnya lebih kuat deh daripada si jahe putih. Tapi generally mereka tuh bikin kita stamina-nya memang kuat banget. No wonder sekarang emang jahe-jahean, jahe merah dan putih ini lagi mahal banget guys di pasar. Kalau jahe putih itu 60 ribuan deh sekilo. Lalu kalau yang ini 1 kilo 100 ribu guys ya. Oke. Nah, selain itu juga manfaatnya si jahe-jahe ini, dia selain stamina tubuh kita kuat, lalu untuk otot-otot sendi kita juga jadi lebih kuat guys si jahe-jahe ini. Lalu kemudian fungsi yang berikutnya itu lebih ke arah ke pencernaan, jadi dia membantu pencernaan kita supaya tidak bermasalah. Nah, ini nanti ada erat hubungannya dengan si kunir juga atau si kunyit ya. Si jahe ini fungsinya, jadi yang lebih kuat untuk pencernaan sebenarnya si kunyit. Nanti aku bahas lagi ya tentang kunyit ya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua adalah temulawak. Nah, temulawak itu bentuknya begini guys, nggak kelihatan ya, tapi yang jelas dia agak besar-besar gitu. Lalu kemudian dia kalau dikulitin itu kayak nanas guys, jadi agak ada banyak sisik-sisiknya. Nanti kelihatan ketika kamu ngupas sendiri ya, dia nggak selembut jahe tapi dia kayak nanas tadi ya. Lalu kemudian dia dalamnya kayak kunyit, jadi warnanya kuning gitu guys ya. Nah, ini manfaatnya temulawak ini banyak banget ya. Ini yang pertama sih sebenarnya ada menambah nafsu makan juga sih ya. Tapi kalau menambah nafsu makan sih menurut saya kalau misalnya kamu juga nggak lagi bermasalah sih sebenarnya nafsu banget sih, biasa aja sih. Tapi lebih ke arah juga dia ke pencernaan. Jadi sebenarnya rempah-rempah, tanaman-tanaman begini, jamu-jamuan itu ke pencernaan kamu jadi lebih bagus. Lalu kemudian yang kedua dia untuk peradangan. Jadi peradangan kalau terjadi di dalam tubuh kita, jadi dia agak kayaknya sepertinya jadi ngempes gitu ya. Makanya dia bagus kalau untuk orang-orang yang menderita penyakit liver ya. Ini bagus si temulawak ini. Jadi dia membantu peradangan, jadi tidak radang lagi dan tidak bermasalah lagi. Seperti itulah kira-kira ya. Lalu guys, yang ketiga itu adalah tunggu, aku lupa. Yang ketiga adalah matiin deh. Yang berikutnya adalah serai. Nah, serai ini biasanya dipakai untuk pengobatan-pengobatan menghaluskan kulit gitu-gitu ya. Nah, untuk jamu dasar kita ini bagus juga karena apa? Dia menambah aroma sehingga
harum begitu ya. Ditambah satu lagi, tapi aku lagi nggak ada nih sekarang nih, lagi masih di dapur ya deh ya. Tambahin jeruk, daun jeruk. Daun jeruk itu enak banget aromanya, jadi ada seger-segernya gitu guys. Nah, semua bahan-bahan tadi digabung langsung menjadi satu ya guys. Ini ada temulawaknya, lalu untuk kurang lebih sebanyak ini, maka air yang dibutuhkan adalah 1 liter kurang lebih panci ini 3/4-nya. Nah, kemudian kalau kamu suka pakai gula aren, masukkan gula aren. Tunggu sampai beberapa menit sampai mendidih, lalu kita aduk-aduk lagi ya guys. Kamu masukkan tadi gula aren, lalu kita rebus dengan matang nih guys. Iya, udah ngebul ya guys, dan warnanya udah coklat. So tinggal kamu saring dan tinggal kamu minum deh. Bisa jadi penambah stamina tubuh kan. Selamat mencoba ya guys. Tadi kan udah tahu ya tentang bikin jamu dasar tadi. Jadi itu jamu dasar kamu konsumsi setiap hari 2 gelas juga it's okay sih sebenarnya ya. Apalagi masa-masa sekarang kita stamina tubuh harus kuat, maka kamu boleh saja mengkonsumsi itu sesering mungkin, karena kan kita saring juga, jadi kita nggak bakalan dapat rempah-rempahnya semua masuk ke dalam tubuh kita. Oke guys, tips yang pertama, kalau kamu sudah tadi racikan jamu dasar itu, kamu ternyata ada masalah dengan mah kamu atau lambung kamu, kamu tinggal nambahin kunir atau kunyit ya. Kunyit ini kamu tinggal potong-potong, direbus potong-potong lah ya, terus dimasukkan, direbus sendiri, terus dicampur ke jamu dasar tadi. Nah ini udah langsung enak, perut kamu udah langsung nggak bakalan mahmu terlalu bermasalah lagi. Karena apa? Karena si kunyit ini kalau kita lagi potong-potong nih, nanti kamu pengalaman deh motong kunyit ini, nanti si kunyit itu memang kayak ada lemnya gitu deh. Makanya kalau orang mah itu bagus campur kunyit ya. Lalu juga selain kunyit, tambahan sih ya, ini ya bonus ya, kamu bisa juga makan singkong, direbus aja. Jadi murah banget kan obat-obatan tradisional kita. Nah ditambah juga kalau tadi lagi sakit mah dengan asam jawa ya udah, itu bikin seger banget deh jamu kamu itu kalau kamu lagi sakit mah. Nah, untuk kamu yang punya susu kental manis, bisa juga dicampurkan. Kita tuang sedikit, lalu ditambah air jahe yang tadi kita sudah masak panas-panas. Diaduk dan siap dikonsumsi sebagai susu jahe nikmat. Para ibu-ibu yang kalau masak kan pasti dong numis-numis. Nah itu butuh kaldu ayam atau sapi untuk numis sayur supaya lebih nikmat. Karena mungkin kamu belum persiapan, ya udah kamu tambahin aja si jamu tadi sedikit-sedikit jadi air penambah tumisan kamu, dan pasti lebih nikmat juga. Ada jahe dan ramuan-ramuan jamu dasar tadi. Tambahan lagi ya guys, untuk kamu yang butuh penambah darah juga, kamu bisa minum jus beet. Ini pasti kamu sudah tahu ya. Nah jus beet ini bagus banget untuk yang darah rendah. Ini aku sering banget minum kalau lagi darah rendah, lagi kebanyakan nonton film Korea terus tidurnya sampai pagi atau sampai besoknya lagi, udah deh langsung darahku ngedrop, aku minum beet ini. Tapi kalau ini bukan jamu ya, ini termasuk jus, jadi supaya nggak langu, karena ini baunya kalau kita jus nggak enak banget sih, kayak bau tanah. Jadi kamu bisa tambahin apel dan itu pasti nikmat banget, langsung kamu darahnya tidak lagi ngedrop.
semua udah aku share manfaat-manfaatnya dari rempah-rempah yang tadi aku sudah jelasin sama kamu. So, kamu tinggal praktek aja, mumpung lagi di rumah, belanja aja deh. Rempah-rempah ini pasti deh berguna buat kita di masa karantina COVID-19 ini ya. Jadi, walaupun di karantina, kamu masih bisa berkreasi dan tetap sehat. Oke, semangat. Sampai ketemu lagi. Bye.